Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah. Apakah ada yang sudah hadir pada siang hari ini? Ada Pak. Kupon kopi. Ya, apa teman-teman kita itu? Saya haji Pak. Dari Pak ada di sini. Baiklah, sebelum kita benar-benar membaca kita pada hari ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anak sekalian, apakah anak-anak tahu apa pembelajaran kita pada siang hari ini? Memahami konsep usul fikih. Ya, jadi pembelajaran kita pada siang hari ini itu memahami konsep usul fikih. Sebelumnya Bapak mau bertanya kepada Bapak, apakah ada yang tahu apa itu konsep usul fikih? Cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari prinsip-prinsip dan metode untuk menegakkan hukum syariat Islam. Ya, betul. Ya, hapus untuk teman kita. Jadi konsep usul fikih itu suatu cara yang mempelajari prinsip-prinsip dan metode untuk menetapkan hukum syariat. Baiklah. Selanjutnya kita akan masuk kepada kualitas usul fikih. Yang pertama itu definisi usul fikih. Usul fikih itu ilmu yang mempelajari berkaitan dengan prinsip-prinsip untuk menetapkan hukum syariat dan segala-galanya. Jadi usul fikih ini diibaratkan untuk menetapkan hukum yang belum ada. Selanjutnya kita masuk kepada ruang lingkup usul fikih, yaitu mencakup pembahasan tentang sumber-sumber hukum, metode pengkajian hukum, dan prinsip-prinsip interpretasi teks keagamaan. Dari penjelasan Bapak tersebut, apakah anak Bapak semuanya paham tentang definisi dan ruang lingkup usul fikih? Selanjutnya kita masuk kepada sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Kepada Bapak Sarul, apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah kalam Allah Pak, yang diturunkan kepada manusia sebagai pedoman hidup Pak, dan sebagai sumber hukum utama yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Jadi Al-Quran itu adalah sumber hukum utama dalam Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita masuk kepada sunnah. Baiklah, selain suci, pada antara suci, apa itu sunnah? Sunnah adalah semua perkataan, perbuatan, dan tingkah laku yang menceritakan tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, jadi sunnah itu adalah berupa perbuatan Nabi, perkataan Nabi, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita masuk pada jima dan qiyas. Baiklah, pada anak kembali, apakah itu jima dan qiyas itu? Yaitu konsensus ulama dan teknologi berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Betul ya. Jadi ijma dan qiyas itu adalah konsensus ulama dan analogis berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Dari sumber-sumber hukum Islam tersebut, apakah Anda semuanya dapat memahami? Alhamdulillah. Baiklah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu metode ijtihad. Baiklah Bapak
prinsip itu merupakan penggalian hukum atau pencarian hukum tentang fikih. Nah, baik. Jadi metode istiqbal ini adalah metode penggalian hukum dalam berdasarkan syariat Islam. Adapun beberapa cara untuk melakukan metode istiqbal ini, yaitu yang pertama, memahami Al-Quran dan hadis secara komprehensif. Yang kedua, menetapkan hukum baru berdasarkan kesamaan ilat atau alasan hukum dengan kasus yang sudah ada. Yang ketiga, mempertimbangkan kemaslahatan, yaitu mempertimbangkan dampak baik dan dampak buruknya bagi umat. Selanjutnya kita masuk kepada perak usul fikih dalam pengembangan hukum Islam. Baiklah, Bapak minta pada saudari suci, apa peran usul fikih dalam pengembangan hukum Islam? Yaitu yang pertama menjaga konsistensi, yaitu usul fikih menjamin konsistensi penerapan hukum Islam dengan prinsip-prinsip syariat. Habis itu fleksibel hukum, yaitu hukum fikih memastikan hukum Islam tetap fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan umatnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu adaptasi zaman. Metode usul fikih memungkinkan pengembangan hukum yang sesuai dengan perubahan sosial. Yang keempat, kemaslahatan umat. Prinsip hukum fikih menjadikan hukum Islam berpusat pada kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat Islam. Baik. Jadi peran usul fikih dalam pengembangan hukum Islam yaitu yang pertama itu menjaga konsistensi, di mana usul fikih ini menjamin konsistensi dengan prinsip-prinsip syariat. Yang kedua, fleksibilitas hukum, di mana hukum Islam tetap fleksibel dan responsif. Yang ketiga, adaptasi zaman, itu usul fikih memungkinkan pengembangan hukum yang sesuai dengan perubahan zaman atau perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Yang keempat itu kemaslahatan umat. Prinsip usul fikih ini mempertimbangkan apakah hukum tersebut banyak bermanfaat untuk umat atau kemaslahatannya. Baiklah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu aplikasi konsep usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu interpretasi teks, itu memahami perintah dan larangan agama secara profesional. Jadi kita harus memahami mana yang menjadi perintah dan mana yang menjadi larangan, jangan sampai kita meninggalkan perintah dan melaksanakan larangan. Yang kedua yaitu analisis konteks, di mana kita harus mempertimbangkan situasi dan kondisi dalam penerapan hukum. Yang ketiga, prioritas kemaslahatan, yaitu dimutuskan berdasarkan prinsip kemanfaatan bagi individu dan masyarakat. Baiklah, dari penjelasan Bapak tentang aplikasi konsep usul fikih dalam kehidupan sehari-hari, Bapak minta kepada saudara Rahmat untuk mengulangi penjelasan Bapak tentang pembahasannya ini. Yang pertama, interpretasi teks, memahami perintah dan larangan agama secara profesional. Jadi menentukan mana yang perintah dan mana yang larangan. Kedua, analisis konteks, mempertimbangkan situasi dan kondisi dalam penerapan hukum. Bagaimana cara kita menentukan bagaimana kondisi kita dalam melakukan suatu hukum tersebut. Ketiga, prioritas masyarakat, memutuskan berdasarkan prinsip kemanfaatan bagi individu dan masyarakat. Ya, betul. Terus kita semua.
Baiklah, dari pembahasan yang sudah kita bahas dari pada hari ini, sedikit yaitu usul fikih adalah ilmu yang penting untuk mengembangkan hukum Islam yang dinamis dan relevan. Dengan menerapkan metode dan prinsip usul fikih, hukum Islam dapat menjawab